Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita
Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Janda lolos re anakna sana sikali dudu capilana ante kama lak burak ne bodeng malaki tawa ripote potena kota otupu jangan kodong sama dia tolong lo jago dengar pote potena apalagi kalau kurang-kurang idoenu remo kok pantana kotindro Tahu suasana lalena gaya nalakama dong anak muda pena naiseng nikalena kodong rasa butami jai cucuna lapi-lapi pakau toto salah rambut disimet kumis disimet gigi palsu memangnya banyak wanu tapi barangkali uang palsu juga namanya sama kau. Memang tua tapi tua kelapa. Kalau ni pacos santan minyak inggi. Golasi karung pisang inggi. Apalagi kalau kau jibase. Lipo. Oh sese. Mau kau tahu kira siapa? Kapan ji? Telur setengah matang dong. 5 biji tiap pagi. Kasih merica. Kasih juga garam sedikit. Bala sakit kemai bala ka. Nggak matonja kalau sudah tua mi. Sama tongji dengan poteng lame kayu. Mentengi lagi nigala ayah. Mani mi narapi watuna. Sadar kau tahu salah. Tobat mako. Pas tidak kamami doeknu. Ya kau sangian jok nu paru tusu. Kasingkah tulus saja kau. Ni macam mami, innalillah. Niat janda lolos re anakna sana sikali dudu capilana ante kama lak burak ne bodeng malaki tawa ripote potena deliwang jangan makin dong sama dia tunggu lu cakin dengar di pote potena apalagi kalau kurang-kurang idoy ka hohoi remoki ada pantarang kitindro cilaka Dia tahu suasana lalena gaya nalakama dong anak muda pena naiseng nikalena kodong rasa butani jai cucuna lapi-lapi pakau tahu tu salah rambut nu disimer kumis nu disimer gigi palsu memang ya banyak wanu tapi barangkali uang palsu juga tidak main sama kau mengerikan. Memang tua ya tapi tua kelapa. Kalau dipaco tanah minyak inggi. Golasi karung ku pisang inggi. Apalagi kalau kau jibase. Mau kita tahu dirahasiana gampang ji. Telur setengah matang 5 biji tiap pagi. Kasih merica sedikit. Kasih garam juga sedikit. Kemai bala ka. Tak matang dah kalau sudah tua mi. Sama tongji dengan poteng lame kayu. Mentengi lagi nigala ayah. Mani mi narapi watuna. Sadar kau tahu kau salah. Kau batal mama kau. Pasti dah kamami doe nu. Dia kau sangian jauh nu baru tusuk. Kasih kau tulus
Game over, weh. Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Nggak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah. Nyesel saya, Pak. Hutang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi. Ya tergiur dengan kemudahannya sih Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana. Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda. Tentunya di siang hari ini di acara obrolan UMKM Sahabat Budaya. Nah tentunya di hari ini, di hari Jumat, kita akan membahas sekaitan dengan bagaimana pengembangan UMKM, tentunya dengan owner-owner kita yang berbeda. Kali ini kita akan menghadirkan owner dari Jehnot Kitchen. Nah, kita akan membahas terkait dengan kue-kue tradisional, bahkan kue modern juga, sahabat budaya. Penasaran dengan siapa narasumber kita? Langsung kita kenalan dengan beliau. Selamat pagi. Pagi Kak. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan baik Kak. Baik juga. Nah, mungkin sahabat budaya penasaran dengan namanya ini siapa. Nah, mungkin sahabat budaya penasaran juga. Selain kita live di 92,5 FM, kita juga streaming live juga di R Digital dan juga di Facebook kami. Mungkin penasaran bagaimana perawakannya narasumber kami, mungkin bisa dilihat langsung. Mungkin bisa perkenalkan nama dulu. Kenalkan, nama saya Jen Trinita Patirani. Biasa dipanggil Jen. Jen. Ya. Aslinya dari mana ini Jen? Saya aslinya dari Manado, Makassar. Manado, Makassar. Wah, ya. Pasti kalau ada Manado pasti bibitnya itu cantik-cantik. Aduh, puji Tuhan Kak. Baik, nah Kak Jen, ini produk apa yang Kak Jen miliki nih? Mungkin bisa disampaikan ke sahabat budaya kita. Kebetulan ini saya produksi kue modern begitu, kue-kue tradisional. Tapi khususnya ini yang saya bawa cuman kue sus dan kue sus coklat sama vanila. Tapi sebenarnya ada kue apa saja yang diproduksi? Yang saya produksi itu ada kue tar susu yang satu talang, bisa juga orang order yang per pieces, yang bulat-bulat itu. Bisa juga yang per slice. Ada juga kue-kue tradisional kayak katrisala, kayak cucur bayao. Ada juga kue apa namanya itu? Biji nangka. Kue biji nangka. Iya. Pokoknya kue-kue yang biasa disajikan kalau acara-acara besar begitu. Semua yang dipakai di Bosara gitu. Terus kalau yang untuk asinnya itu bukan saya yang bikin. Kebetulan kan sama keluarga begitu. Kerjasama sama keluarga. Ada yang bikin gogos ikan, gogos ayam, panada, lemper bakar. Banyak variannya juga ya. Banyak Kak. Ada manis, ada asin. Ada asin. Terus kalau yang kayak dessert begitu ada tar buah, tar susu buah kan yang buah-buah segar di atasnya. Ada lapis regal. Puding terus, juga gitu. Ya puding. Ada puding Black Forest, macam-macam Kak. Tergantung requestnya dari customer. Saya lebih mengutamakan kesenangannya customer maunya apa. Berarti ketika customer ingin kue ini mampu dibuat? Bisa. Luar biasa. Itu buat sendiri atau semua dibantu oleh keluarga? Kalau masalah kalau dessert sendiri itu saya. Kalau kayak kue kering atau kue-kue cake begitu tante. Gitu. Bisa juga kayak kue-kue tradisional begitu tante yang bikin. Baik. Nah, Kak Jen,
Mungkin ini kue sus nih yang di bawah ini bentuknya pada umumnya sama atau bagaimana? Mungkin bisa dilihat di kamera. Iya. Bentuknya Mungkin kayak, bisa diambil satu ya. Kayak gini Kak. Ini harganya 3,5. 3,5. Iya. Tapi saya nggak jual per pieces Kak. Saya lebih jualnya ke satu paket. Satu paket itu berapa isinya? 10 pieces. 10 Jadi pieces, kena 35.000 begitu. Kalau biasanya saya kasih kenakan ongkir khusus di Makassar itu 10.000 untuk karena kan kebetulan adekku sendiri yang jadi kurir. Oh iya. Jadi yang di luar Makassar biasa aku pakaikan Maxim begitu. Berarti bisa diantar, bisa ambil sendiri juga? Boleh. Juga. Kebetulan kan rumah juga jauh. Kalau misalnya pengantaran sekitaran Antang rumah saya, biasanya saya kasih free ongkir. Biasanya saya kasih adekku sendiri. Karena kan nggak enak karena cuman daerah dekat kok. Oh iya. Jadi baik, kita akan bahas ini kayak Jen. Nah, ini kan kue-kue tradisional dan kue modern yang dibuat ini, bahkan kue-kue yang kayak gogos tadi itu. Nah, mungkin saya mau tahu, mungkin penasaran juga sahabat budaya, bagaimana perjalanan usahanya? Sejak tahun berapa dirintis ini usaha? Karena kamu dilihat ini kakak masih muda ini, sudah jadi owner ini. Begitu. Iya, mungkin penasaran orang, wah sudah muda-muda jadi owner lagi. Bagaimana sih ceritanya? Apakah ini warisan memang atau memang dirintis dari pertama? Mungkin bisa ceritakan aja. Ini awal mulanya ya di tahun 2011 pada saat papi jatuh sakit dan papi duluan dipanggil Tuhan begitu Kak. Jadi sewaktu papi sakit itu sebenarnya hidup masih aman-aman ya Kak, masih aman-aman. Tercukupi, berlebihan lah kalau kategorinya begitu. Kalau mau tahu papi dulu kerjanya apa? Dia pensiunan Bank BNI Kak. Banker. Ya, lanjut. Terus singkat cerita papi sakit. Ya mau ndak mau saya pas kuliah waktu itu harus membantu kondisi keluarga begitu. Kebetulan mami juga guru TK di Sekolah Nusantara. Jadi otomatis mau ndak mau kehidupan yang berlebihan itu harus jatuh bangun lagi Kak. Terputar gitu. Ya terputar. Tuhan uji. Sampai pada akhirnya yang sebenarnya papi larang untuk bawa motor, saya harus bawa motor Kak. Karena papi tuh nggak mau kalau anaknya lecet. Kuat. Berarti mau dibilang anak mami papi anak banget, mami papi gitu ya. Kak. Iya. Dan harus sekarang sudah mandiri. Sekarang gitu. sudah mandiri Kak. Baru. Dan pada saat itu pas papi dipanggil Tuhan, rumah itu harus dijual karena papi sudah bilang ini rumah harus dijual karena keadaan rumah di sekitar ini kan banjir, daerah Jalan Pelita itu banjir Kak tiap tahun. Jadi mau ndak mau itu rumah harus dijual. Nah singkat cerita 2014 mami rumah itu dijual, mami dapat rumah di Antang dan disitulah mulai perjalanan kehidupan saya yang betul-betul Tuhan uji lagi, yang di luar prediksiku saya bakalan jadi tulang punggung betul-betul sendiri Kak. Saya berjuang sendiri. Kenapa saya bilang saya berjuang sendiri? Karena satu dan lain hal mami pergi dan saya waktu itu keadaannya adik dalam keadaan sekolah mau SMA kelas 1 SMA dan di saat itu betul-betul uang tidak ada Kak, saya tidak pegang sama sekali uang. Baru kebutuhan besar sih itu. Besar banget Kak. Puji Tuhannya itu papi nggak meninggal sia-sia karena ada warisan gitu. Ada hasil penjualan rumah kan. Itu juga rumah dicicil pakai pensiunannya papi. Nah itu yang bikin saya masih bernafas lega karena pensiunannya papi itu bisa dipakai untuk biaya rumah, cicil rumah. Jadi saya tidak terbebani. Tapi yang terbebani itu pada saat saya tahu itu rumah di Antang nggak ada air, airnya itu perlu lagi pakai mesin celup begitu Kak, yang pakai sumur bor lagi. Biaya besar. Iya biaya besar. Listriknya juga. Saya yang dulu listrik bayar per bulan ini tiba-tiba voucher. Jadi kita kayak, waduh. Hasil sesuai pemakaian. Yang kehidupan dulu biasa pakai AC.
Jadi aduh Kipas panas. angin. Iya, Kak. Waduh. Yang betul-betul dulu Terputar. kehidupan jadi princess, ini jadi babu. Iya. Nah, baru Jadi terus Iya. mami bikin itu listrik jadi sambung langsung begitu. Karena mami nggak bisa kepanasan begitu, Kak. Oh iya. Karena dulu sempat kehidupan ada Kehidupan AC. ber-AC begitu. Iya. Dan satu dan lain hal mami pergi. 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian PLN tahu berita beban pemeriksaan satu kompleks saya kedapatan. Jadi itu yang harus saya bayar tuh 20 juta, Kak. Saya harus cicil dan aduh betul-betul yang saya gemetar, Kak. Kalian sendiri yang harus saya cicil harus itu? tanggung sendiri. Di saat ini pada saat mami tinggalkan ini, saya jalankan ini bisnisku ini sendiri. Berarti sementara berjalan bisnis itu. Iya, sementara 2014. Iya, sementara berjalan karena saya enggak tahu pas mami pergi dalam keadaan saya tidak punya uang sama sekali. Tidak ada sama sekali. Jadi barang-barang berharga aku kayak laptop atau tas brandedku saya harus kasih bawa ke koperasi, saya harus jadikan jaminan karena saya pikir kalau saya jual terus nanti kehidupannya bagaimana selanjutnya kalau enggak ada peganganku. Jadi mau enggak mau saya harus kasih pegang itu koperasi. Untuk kayak kembali lagi ada lagi ditutupi. Jadi betul-betul yang gali lubang tutup lubang, Kak. Yang dia di luar pikiranku itu saya harus berjuang begitu, biayai adik mau sekolah, belum lagi kehidupan sehari-hari begitu, mau makan, belum lagi listrik, dan betul-betul itu dalam keadaan ada juga cicilan motor. Dan di kala itu juga mungkin penjualannya belum terlalu pesat gitu ya? Belum, Kak. Saya yang betul-betul itu modal yang biasa kue banyak pulang. Yang kan saya kan titip jual, Kak, ini kueku awal karirku tuh titip jual. Tapi awal karir dulu itu kue apa yang dijual itu? Ini kue sus. Sus yang pertama. Ya, sus pertama. Enggak, tar susu dulu, awalnya tar susu. Tapi karena tanteku bilang kalau tar susu kayaknya kamu jual harus ada pendampingnya, karena kalau tar susu saja diharap orang tidak selalu mau makan kue tar susu. Oh iya. Karena harganya sedikit pricey, Kak, agak mahal. Oh iya. Terus kebetulan toko yang kutempati titip itu untungnya banyak. Jadi otomatis kita yang penjual harus agak turun harganya sedikit, sedangkan modalnya itu besar sekali, Kak. Jadi berarti dulu banyak kue yang kembali gitu. Banyak sekali, Kak. Apalagi kalau musim-musim Desember begini, November, Desember, Januari, Februari kan musim hujan. Orang jarang ke toko, orang jarang pergi belanja. Jadi kita ini para pelaku UMKM itu kasihan harus putar otak bagaimana caranya supaya kita ini bisa bertahan, Kak. Di satu sisi ada modal yang mau diputar, di satu sisi kita mau bayar ini bayar itu, jadi pusing toh, Kak. Jadi pada saat itu pas mulai kasihan beban tadi, beban itu yang tadi, beban hidup listrik, begitu PLN, saya bilang Tuhan sampai kapan ini saya harus begini begitu. Air mataku tuh tidak berhenti mengalir setiap hari, Kak. Tapi saya tidak mau kasih lihat ke tanteku sama adekku begitu, karena saya tidak mau mereka tambah kecewa begitu, Kak. Cukup kita yang alami, saya yang alami sendiri, saya yang sampai pada untungnya juga keluarga di sekitarku tuh support sekalipun mami juga kadang nggak mau lihat saya sukses begitu, dia tinggalkan, kadang certai kiri kanan begitu toh, Kak. Tapi saya tetap berdiri, saya bilang Tuhan kalau kau bersama saya tidak bakalan berjalan sendiri begitu. Saya yakin dan percaya karena saya anakmu ini, saya tidak pernah jalan ke kiri dan ke kanan, saya cuma memandang ke kamu, memandang ke Tuhan. Otomatis pasti Tuhan berkati saya begitu. Tapi jiwa saya manusiawi juga, Kak. Kadang saya menangis, kadang juga Tuhan sampai kapan ini berakhir, Tuhan, saya capek sampai pernah di satu titik saya hampir mau bunuh diri juga, Kak. Yang betul-betul selama dari 2014 sampai 2002 akhir itu saya betul-betul yang harus saya pendam itu sendiri, semua saya telan bulat-bulat begitu. Walaupun dengan coba-coba begitu penjualan tetap tetap jual, jalan, saya mengalir saja. Ada saja Tuhan kasih rezeki begitu. Mulai tahun berapa ya itu? Mulai banyak orderan begitu pas mulai 2017 2018, Kak. Itu mulai reseller ada. Oh gitu. Karena mereka lihat
kualitas kueku ini kan kalau di toko-toko itu kan Kak, biasa kan ada customer yang coba, enak ini, yang mana penjualnya ini, kayak begitu. Jadi otomatis saya biasa yang dulu bawa kue pagi-pagi Kak, saya kan itu setiap pagi itu saya harus antar dari jam 5.15. Saya sudah keliling. Jam 5 sudah bangun. Iya. Berarti sekitar jam 4 sudah bangun atau jam 3 iya, jam 3. Sampai pada akhirnya itu ada beberapa orang yang tahu nomorku. Sampai ada juga penjual kue yang setempat saya titip sempat marah sama saya karena kayak mencurangi begitu loh Kak. Oh gitu. Nggak enak toh. Cuman di satu sisi itu yang penjualnya juga sendiri yang ngikutin Kak. Bukan saya kasih nomorku di dekat tokonya, tapi saya udah jauh, tapi ya namanya Tuhan juga kasih kita rezeki. Saya mau apa Kak? Gitu betul. Singkat cerita, mereka dari mulut ke mulut kasih tahu, enak ini kuenya, begini. Oh ya sudah Kak, saya terima orderan. Di satu sisi mulai lagi saya harus satu lagi saya tertimpa masalah itu yang waktu kedapatan itu PLN, bos. Cukup besar, berarti diangsur itu ya, mesti ada kebijakan. Iya, ada kebijakan, tapi di situ betul-betul yang kalau misalnya saya tidak bayar Kak, listrik saya dicabut dan otomatis saya gelap-gelap begitu Kak. Iya. Saya terpaksa numpang di rumah keluarga saya Kak, di rumahnya kakak sempat sepupu. gitu. Sempat begitu Kak. Sampai saya bilang, Tuhan, saya kalau tinggal di rumahnya orang mungkin saya enggak kasih makan Kak. Betul, enggak enak. Banyak enggak enaknya. Banyak enggak enaknya. Meskipun sepupu saya itu menganggap saya sudah kayak adik begitu, bukan orang lain. Pasti begitu. Tapi ada rasa biar bagaimanapun berat karena dia juga punya keluarga sendiri Kak. Dia sudah berkeluarga, ada anaknya, ada suaminya. Jadi saya juga enggak enak. Enggak mungkin dong dia kasih tidur Kak di tempat tidur dan dia tidur di lantai. Otomatis saya harus tidur di lantai. Di satu sisi juga saya tidak pernah tidur di lantai Kak, tapi mau bagaimana kasihan. Tapi sejak dulu tinggal di rumah sepupunya itu sempat masih produksi kue atau bagaimana? Sempat Kak, itu saya kasihan agak setengah mati karena saya harus mixer di sana, saya bakar di rumah. Jadi saya bawa adonanku, saya pergi lagi ke rumah. Kalau gas habis, jauh cari jaraknya? Lagi. Dari Baruga 2 ke Nipa itu ya lumayan Kak. Waduh, cuma bawa adonan ke rumah. Iya, adonan belum lagi kalau hujan. Gara-gara dana listrik di sana. Iya. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu dengar doaku begitu Kak, dia tahu keterbatasanku. Sampai ya itu banyak yang ada reseller, ada penjual kue yang kasih Kak rekomendasi. Sempat juga ada toko kue besar yang sampai melirik ke kueku, dia mau minta resepku, dia berani bayar sampai berapa juta, berapa puluh juta hanya untuk dapat resep kue tar susuku. Begitu. Berarti ini kalau Bang Rian tangkap ini harga murah tapi rasa berbintang gitu ya. Wah. Sampai ada orang mau minta resep, beli resepnya gitu ya. Toko kalau enggak mungkin sama sebut merek. Tapi bagaimana responnya pas begitu? Saya enggak mau Kak, karena itu walaupun kondisi memang terpuruk di situ. Iya, saya tidak mau karena itu resep aslinya. Kue tar susuku. Bahkan ini kue susuku orang-orang pada bilang ini kayak rasa standar hotel karena bahan-bahan premium Kak. Saya bilang nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Yang penting kualitas bagus, orang tahu, puji Tuhan. Nanti Tuhan yang tambahkan semuanya begitu. Kalaupun orang bilang kenapa murah sekali, berapa Jini untungmu? Saya bilang saya nggak pikirkan untung karena untung itu Tuhan yang kasih. Nah, ini pertanyaan Kak Jen. Ini belajar dari mana? Bisa mampu buat kue berbagai macam, khususnya untuk sus sendiri. Awalnya itu kan karena awalnya saya itu suka makan kue sus dan tar susu. Dari kecil itu papi kalau pulang kerja, mami pulang kerja begitu pulang kantor bawain kue. Terus saya suka dan pas SMP itu mami bikin-bikin kue, dia ajar saya. Kebetulan tertarik memang untuk belajar. Suka begitu, suka. Dan kebetulan juga di lingkungan keluarga itu kakak sepupu itu buka usaha catering, mami juga itu mau jualan kue juga, tante juga bikin kue kering begitu kan. Basicnya pernah private itu les begitu, kitchen gitu. Iya, baking toh. Baking. Jadi
Oma juga dulu sempat jual-jualan kue. Oma pintar bikin kue memang dasarnya Kak. Jadi Berarti keluargaku memang circle-nya dasarnya, basicnya memang pembuatan itu kuliner. Tapi begitu. resep aslinya itu memang dari keluarga sendiri atau diracik sendiri emang? Mami dapat resepnya itu dari chef. Oh, ini dari Mami resepnya. Iya, dari Mami memang resepnya. Jadi dia kasih Diturunkan ke kita. sebagai modal ke saya begitu. Saya enggak sangka ini yang hobi bakalan jadi tulang punggungku begitu Kak. Saya enggak sangka yang betul-betul saya suka jadi usaha. Jadi, usaha. Kalau dibilang kan penyuka sus, senang kue padi, ternyata jadi usahanya sendiri. Padahal kalau dipikir dulu tuh saya anak kuliah loh Kak. Dalam keadaan masih kuliah waktu Mami tinggalkan. Dan sampai saya selesai, saya harus bagaimana nih coba caranya supaya saya bisa cari uang begitu karena saya sama sekali tidak ada kepikiran untuk jualan sebenarnya Kak, tidak ada sama sekali. Karena gengsi enggak ada kata gengsi kan, tidak ada kata gengsi. Cuman saya pikir papi kan pensiunan, papi sempat bilang kamu harus masuk Bank BNI karena bagus tunjangannya di masa tua, ada pensiunannya begitu. Apalagi mungkin dari secara fisik memang kita ya cocok untuk Bang memang dari secara fisik, model perawakan. Tapi kemauan pribadi sendiri bagaimana dulu kemauannya orang tua menjadi banker? Memang semangat Kak, saya suka karena saya lihat karakternya papiku tuh bos begitu toh. Jadi saya merasa kayak cantiknya itu orang kalau jadi sekretaris. Sempat Kak berapa bank begitu, Bank BNI, Bank BC apa segala macam. Tapi mungkin Tuhan tidak izinkan saya di sana Kak, karena dia tahu mentalku itu tidak bisa dibawa tekanan. Mungkin Tuhan sudah atur rezeki kamu di sini nanti. Itu Kak, makanya. Karena saya pikir waktu itu kalau papiku pensiunan bank otomatis pasti ada privilege untuk saya begitu, ada bagian kan kadang begitu Kak. Ada untuk anak pegawai begitu bisa lolos jatah. Ada jatahnya. Tapi mungkin Tuhan tidak izinkan saya di situ Kak. Jadi beralih ke sini ke usaha dengan penuh cobaan. Betul-betul Kak, yang betul-betul penuh dengan air mata begitu. Dan saya selalu niat saya bilang Tuhan, kalau memang ini jalanmu Tuhan, tolong selesaikan semua. Saya tidak mampu begitu. Saya yakin dan percaya ini semua pasti bakalan berakhir. Karena sudah jadi tulang keluarga. Utang di mana-mana Kak. Dapat lagi denda PLN. Jangan bilang itu kan besar 20 juta. Lumayan. Lumayan. Tapi bersyukur sudah lunas itu ya. Puji Tuhan pas akhir 2002 itu lunas semua Kak. Masih ada yang kecil-kecil kayak arisan begitu aman jadi. Tapi resep sudah dapat. Pas mau merintis usahanya itu, modalnya bagaimana? Kalau modal Kak, saya sama sekali betul-betul tidak ada pegangan, betul-betul kosong, yang tidak ada. Sampai saya kalang kabut, di mana ini? Saya sampai cerita sama tanteku, kita sharing gitu, bilang atau begini. Itu laptop saja kok bawa di koperasi, toh nanti kalau ambil lagi begitu untuk tutupi. Karena niatku Kak, saya sebenarnya tidak mau berutang. Karena papiku dari dulu tuh memang udah suka berutang Kak. Jadi selalu diterapkan ke anak-anak jangan berutang. Utang itu betul-betul yang nggak bisa bikin kita bahagia Kak. Nggak tenang tidur. Tidak tenang tidur dah. Jadi otomatis dijual semua barang berharganya. Untuk bermodal itu. Untuk modal. Jadi saya modal itu awalnya modalnya itu sekitaran berapa ratus ribu begitu, hampir 1 juta Kak. Otomatis kayak laptop, ada tas-tas brandedku saya kasih titip begitu. Kadang saya suruh pegang orang. Di satu sisi juga pas handphone juga lagi bermasalah, ya sudah semua lengkap Mika kehidupanku yang betul-betul cobaan, mana tekanan dari orang tua yang biarkan kita jalan sendiri. Berbeda prinsip gitu ya. Di satu sisi juga keluar ada beberapa teman yang tidak suka sama kita. Ada yang iri, ada yang nggak suka. Tapi ya begitu jalan-jalannya Tuhan, karena semuanya berjalan lancar sampai sekarang saya bisa nikmati air mataku yang kemarin terbayarkan sekarang. Nah dulu pas sudah jadi usahanya, berarti dulu memang masih pas dijual ini dititip begitu ya? Titip jual Kak. Titip jual. Perjalanannya itu dititip-titip berkembang lagi, banyak yang melirik.
Iya Kak, banyak yang melirik, bahkan sampai selebgram juga sempat menawarkan diri. Dia bilang sini saya promosikan kok. Selebgram yang menawarkan diri. Iya. Kan biasanya kita yang bertanya endorse, karena dia pernah coba kueku. Dia bilang ih enak kuenya. Iya. Dia bilang oh iya Kak, kebetulan itu yang pesan pegawainya. Pegawainya yang pesan. Dia yang ceritakan. Ya, dia bilang, ih, enak kuenya ini Kak. Karena kan selebgram itu tidak mau mempromosikan hal yang tidak enak. Oh iya. Dia tidak mau engagementnya turun. Otomatis kalau misalnya pasti dia promosikan, dia utamakan kualitas. Jadi otomatis saya kaget juga, saya ditelepon sama manajernya bilang, Kak, ini si ini mau promosikan kuenya. Sebagai Kak, saya enggak ada dana untuk itu, untuk bayar. Dia bilang enggak Kak, dia order. Sudah order. Dia yang order, dia promosikan lagi Kak. Ya, pas di endorse dulu sama selebgram, bagaimana peningkatan penjualan? Ada berefek? Banyak Kak, langsung banyak. Mulai di situ, di situ meningkat nih penjualanku. Banyak yang tahu, banyak yang follow Instagramnya. Bahkan sampai saya berpikir, mending saya bikin mie label ini, kayaknya bagus begitu. Karena kalau bagaimana orang mau kenal kita punya usaha kalau tidak ada brand dan logonya. Betul sekali, baik. Begitu. Kajian kita tahan dulu. Kita akan nanti lanjutkan lagi bagaimana perjalanannya. Tentunya nanti ada banyak pertanyaan yang bisa sampaikan. Kita lewatkan satu lagu dulu kajian ya. Baik sahabat budaya, tetap bersama kami di 92,5 FM di program acara Obrolan UKM bersama dengan owner dari saya lupa tadi apa? Jenny Kitchen. Jenny Kitchen. Tetap bersama kami sahabat budaya.
dalam dolanan. Kalaban aku elok lampu paku muri. Dalete kami kutai ciniku ngai marae Batara mangi Akase Verona. A B G G F G H I D K L M N O P. Abi, itu apa, Bi? Yang mana, Uni? Yang warna merah putih. Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni. Dapat ditatung, Bi. Gigih kaki. Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita. Oh, kayak api yang Umi. Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita. Oh, gitu. Abi. Iya, Nak. Oma, Kak. Hormat geraknya ke bendera aja, sayang. Pro 4 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, sahabat budaya, masih bersama kami di acara obrolan UMKM. Masih bersama dengan owner Jenot Kitchen dengan Kak Jen. Kak Jen, kita lanjutkan lagi. Oke, nah, ini setelah tadi resep, penjualan. Iya. Nah, sampai saat ini penjualannya ini sudah kemana-mana saja, Kak Jen? Apa tuh cara penjualannya ini? Masih secara manual titip-titip saja pesan atau sudah mulai online gitu? Bagaimana, Kak Jen? Kalau sempat waktu itu saya mau kasih masuk di salah satu perusahaan ojek online begitu toh Kak. Iya. Cuman waktu itu terkendala satu dan lain hal lagi berkaitan sama mamiku. Jadi otomatis stagnan sampai di logo. Sempat itu hari saya sampai produksi, saya print logo, stiker, pokoknya brandingku. Cuman bermasalah lagi, katanya bla 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 bla. Ya sudah, mimpi besarku untuk bisa maju ke produksi di ojek online begitu, ya terputus lagi, Kak. Jadi dicoba lagi untuk mendaftar lagi sekarang. Melihat sekarang sudah sukses bagaimana? Saya takut terlalu besar pasak daripada si tiang, Kak, karena cuman saya seorang diri yang produksi, Kak. Saya yang bikin begitu toh. Takutnya ada orderan tiba-tiba di ojek online, di ojol. Terus saya tidak ada jam tidur, Kak. Kecuali mungkin saya sudah punya pegawai, mungkin 1-2 orang. Ya, mungkin bisa. Saya bisa lepas tangan. Tapi untuk saat ini keadaanku belum memungkinkan untuk masuk di itu. Banyak yang tawarkan juga, banyak yang tawarkan. Kebetulan ada keluarga juga yang di itu salah satu perusahaan online, itu. Tawarkan, bilang kenapa nggak dikasih masuk saya di situ, lebih bagus. Jadi nggak usah jualan yang itu. Saya nggak enak, Kak, karena awal mula aku itu bernafas dari penjualan itu, yang hari-hari itu. Saya nggak enak karena kita sudah kayak saudara. Dia sudah selalu bantu saya juga jual begitu toh, Kak. Tapi tadi mungkin takutnya nanti banyak pemesanan. Sejauh ini memang belum ada dipekerjakan karyawan kah, atau memang masih sendiri-sendiri sama keluarga? Masih sendiri, Kak. Kebetulan kan kalau bagian yang asin itu
tante sama kakak sepupu bikin Yang buat, gogos, lemper apa segala macam. Nah, terus saya yang bagian dessert kayak kue modern begini yang kayak kue sus. Kalau untuk pegawai kayaknya belum itu Kak, belum memungkinkan. Tapi ada impian ada mimpiku ke sana. Kalau misalnya di dalam rumah itu sudah tercukupi, keadaan memadai begitu. Meskipun dapur it's okay. Tapi yang saya pikirnya itu kalau ada pegawai, nggak enak kalau misalnya nggak dikasih tinggal di rumah Kak. Sedangkan nggak enak kalau dia datang pulang begitu. Karena malam dibuat Kak, malam saya produksinya. Masih fresh-freshnya gitu. Iya, karena kan itu dipikirkan juga ya. Iya, dipikirkan masa semua pulang subuh, Kak. berawan gitu ya. Iya. Kalau tinggal dalam rumah kan otomatis kita harus sediakan makan begitu Kak. Berarti masih keluarga yang buat ini ya. Iya, kerjasama sama Padahal keluarga. kalau mau dirata-ratakan penjualannya cukup banyak ya. Banyak Kak. Nah, bagaimana itu kan? Itu kewalahan. Nah, biasanya saya kewalahan Kak, betul-betul kewalahan karena saya yang bikin sendiri. Tante bantu packing, mana adik juga kuliah biasa cepat pulang, kadang lama pulang, itu yang bikin saya pusing begitu. Jadi otomatis semua kayak berkesinambungan, biasa bertabrakan. Otomatis ada yang biasa kadang Kak, ada orang sudah order saya lupa. Saking ini kalau di WA ini saya scroll, ada yang lupa saya itu, saya lihat, ada yang lupa saya bikinkan. Saking karena banyak yang suka Kak. Emang iya. Makanya mungkin sudah harus dipikirkan ke depannya ya. Iya, memang mungkin Kak. Harus bertahap lagi. Mungkin sudah ada rumah industri sendiri, disewa mungkin. Tapi mungkin perlahan-lahan Kak. Ya. Baik. Nah, dari penjualan ini sejauh ini untuk logonya sendiri. Izin dulu lah. Sejak berdirinya di tahun 2014 hingga sekarang ini, izin usahanya berbasis UKM sudah ada? Maksudnya kayak izin gimana? Usaha. Surat izin usaha udah ada. Sudah ada. Udah ada. Bagaimana dulu? Sulitkah untuk mendapatkan izin itu? Awalnya itu kan yang kayak dari RT RW begitu minta toh. Awalnya itu memang agak susah-susah, gampang begitu Kak, tembus karena belum lagi waktu itu, nggak tahu kalau sekarang ya sistemnya, karena waktu saya itu agak ribet Kak, karena minta foto keadaan dapur, oven sama persyaratannya. Terus belum lagi kalau ketua RT-nya lagi keluar Kak, sibuk di luar di kantor apa segala macam. Jadi otomatis banyaklah yang ribet lah pokoknya sampai di kantor kelurahan. Tapi itu karena itu saya urus karena saya mau kasih masuk ke perusahaan ojol. Jadi persyaratannya iya, ojol. Persyaratannya harus ada SIU, surat izin usaha. Iya, SIU betul. Terus dan akhirnya terbit juga. Ya, terbit sudah ada. Iya, baik. Nah, dari sini juga kan ini kan kue umum secara umum. Ya. Nah, tentunya kan ada banyak persyaratan untuk menjadi di produk itu, baik itu izin, sertifikat halal gitu kan? Itu itu bagaimana? Kayak seperti sertifikat halal sudah diurus atau sudah ada? Pernah ditawarkan waktu di ada salah satu tempat penjualan kue, ditawarkan, tapi kayak minta KTP lah, apalah segala macam. Saya terus dia kalau saya lihat tampilannya Kak, orangnya itu kayak mau menipu begitu. Iya Kak. Jadi masa minta ini biaya. minta itu macam-macam Kak, ribet. Jadi saya bilang jangan deh. Kalau kita enggak sepenuh hati, setengah-setengah hati, mending jangan. Tapi kan memang kalau dari secara aturan, memang diharuskan. Diharuskan itu ada izin, ada sertifikat halal. Ini kan dijual secara umum. Tapi sebenarnya itu ada lembaga khusus memang. Apalagi untuk UMKM itu gratis. Ada lembaga untuk halalnya. Itu mungkin bisa dicoba. Ini kan apalagi kan impian kedepannya ini usahanya Kak Jen kan pasti ingin lebih besar lagi kan. Iya Kak, betul. Nah mungkin brandingnya juga, brand ini sudah didaftarkan, ada rencana daftarkan hak patennya?
Jangan sampai ada nanti orang mau klaim. Iya, betul. Tapi sejauh ini belum ada ya? Belum ada. Oh iya. Kan saya nggak kepikiran sampai ke sana, Kak. Gitu ya? Fokus ke produk-produk saja terus iya, ya? cuman Iya. pikirnya ini bagaimana ini orderanku selesai, bagaimana ini sampai ke customerku aman, begitu tidak basah. Oh iya. Baik, nah Kak Jan ini kue dari semua jenis kuenya ini ketika orang ingin pesan itu di mana nih? Apakah harus melalui media online kah pemesanannya atau komunikasi langsung, kontak langsung bagaimana? Bisa Kak, bisa dari Instagram, bisa dari Facebook. Nah, apa nama medsosnya? Jenot Kitchen aja. Jenot Kitchen. Ya, kalau di Instagram itu Aneka Kue Makassar, Jenot Kitchen, JHNOT Kitchen. Terus cari saja FB ku Jane Trinet Tepatirani. Itu muncul. Muncul semua situ. Ya, muncul. Jadi ini pemasarannya by request gitu ya? Iya, mungkin bisa request. Konsumen maunya ini bisa dibuatkan gitu. Bisa. Intinya best sellernya tetap kue sus gitu ya. Ya. Itu harganya sendiri dari beberapa macam kue itu berapa saja. Tadi kan ini kalau kue sus 3.500 per piece, tapi harus paket gitu ya. Yang lainnya bagaimana? Iya. Segitu-gitu harganya, beda-beda sih. Kalau kayak kue adat itu macam-macam, ada yang 5.000-an, hampir rata kayaknya semua 5.000. Terus kalau kue tarsuso yang per slice itu 6.000. Kalau kue tarsuso yang satu pirex itu saya kenakan 130.000 sudah sama pirex. Oh, sama pirex. Ya, saya sudah kasih free dengan pirex. Kalau langgananku, semua langgananku kebanyakan dia lebih mau barter pirex. Jadi ceritanya kalau barter pirex itu cuma 100.000. Cuman kalau pelanggan baru saya nggak berani untuk barter pirex karena saya nggak tahu kondisi pirexnya apa, karena kan biasa ada pirexnya yang kecil, ada pirexnya yang besar. Iya. Kalau aluminium foil itu 85.000 Kak. Oh, 85.000. Nah, ini dari semua produk ini kan tadi contohnya kue sus, rasa premium. Bahan-bahannya sendiri. Bagaimana mendapatkan, sulitkah, dan bagaimana kalau kita sandingkan antara harga sama kualitas, ada keuntungan tidak? Kalau keuntungan jelas ada Kak. Tapi ini kan kualitas hotel. Baru rasanya, dijual ke harapnya murah lagi 3.200. Bagaimana itu? Kalau saya Kak, itu keuntungan saya tuh makanya saya jual paket. Kebetulan itu bahan-bahannya memang ada di toko kue dan jauh dari jangkauan rumahku. Tapi orang nggak tahu itu bagaimana jangkauanku. Yang jelas dia tahu rasa kueku dan sampai di rumahnya begitu. Dan ini kueku kalau masalah keuntungan itu ya lumayan jika saya pikir prinsipku lebih baik orang kenal dulu kueku, orang rasa dulu. Untung tidaknya nanti Tuhan yang tambahkan Kak. Itu saja. Iya. Tapi sejauh ini harga dari kuenya mengalami kenaikan terus kah atau masih stagnan sejak 2000? Tidak Kak. Dulu awalnya masih 2.000. Karena kan setiap tahun itu harga bahan baku tuh naik. Kayak kue kayak telur begitu, kadang kan naik turun. Naik turun. Kalau biasa mau lebaran, kalau mau Idul Fitri, bulan puasa itu kan mahal Kak. Dan itu harganya itu enggak turun lagi, tetap segitu. Dan saya kalau pakai telur yang biasanya standar orang beli yang satu rak itu cuman 50.000, 45, saya beli harga 60.000 Kak. Gitu. Kenapa saya bilang harga 60.000? Karena kualitas telur yang harga lebih tinggi beda Kak. Ukurannya lebih besar dan kue juga saya jamin jadi bagus. Berpengaruh yang juga. Harga menentukan kualitas memang Kak. Iya. Makanya orang kurang tahu hal begitu ya. Ternyata beginilah alasannya kenapa naik gitu ya. Iya. Tapi bahan-bahan dasar lainnya kayak tepung apa itu bagaimana? Kalau itu aman juga gitu stoknya? Aman Kak. Tapi kadang juga mereka semua ikut naik. Kalau pas mau lebaran, kalau bulan puasa atau biasa mau Natal, pokoknya hari-hari besar, dia pasti naik Kak. Tapi saya tetap stagnan di harga itu. Sudah berapa tahun bertahan ini harga di 3.500 untuk kue susnya sendiri? Sudah bertahan 3 tahun dari COVID. Dari COVID? Iya. Karena saya pikir daripada pelangganku lari, saya kasih naik harganya. Mending itu tetap harganya. Kalau masalah rasa saya tidak bakalan rubah rasanya. Mungkin kalau ukuran mungkin tetap segitu saja. Baik. Tapi sejauh ini sudah pernah alami ada pemesanan banyak tidak?
Sampai biasa kewalahan? Kak. Oh. Biasa pernah sampai di angka 1000 picis. Oh, 1000 picis. Betul. 1000 picis dalam 2 hari Kak. Dari satu hari itu berapa bisa dihasilkan mungkin kue susnya? Kalau kemampuan saya sendiri Kak, sebenarnya masih bisa di 500 biji sampai Satu 700. hari? Iya, sebenarnya bisa. Cuman Tapi tenaga diporsir kayaknya iya. itu ya. Tapi karena biasa permintaan customer biasa saya bilang kalau pemesanan yang terlalu banyak tolong Hamin 7. Hamin 7 ya. Karena kalau kita tiba-tiba kalau Hamin 3 saya enggak bisa jamin kuenya bakalan saya bisa terima. Meskipun saya butuh uang tapi saya tidak mungkin mau menyampingkan itu yang lebih duluan begitu Kak. Pasti, penjualan hari-hariku tidak mungkin saya tidak jual. Itu yang dulu yang duluan saya. Iya, itu yang duluan membuat saya bernafas Kak. Iya, betul. Jangan mengecewakan juga kan. Saya tidak mau mengecewakan orang. Betul. Nah, nih kalian, ini kan banyak macam produk, mungkin macam sejenis banyak produk yang sejenis. Sejauh ini bagaimana kalau lihat dari persaingannya ini? Saya tetap konsisten sama kueku Kak. Meskipun ada beberapa kue sus yang saya suka, memang saya pecinta kue sus dan saya tahu, oh ini kue susnya ini enak. Toko ini enak. Biasa kalau ada orang yang cala kueku, nggak masalah. Itu sebagai acuan bagi saya. Mungkin lidahnya orang beda-beda Kak. Betul. Baik. Lidahnya orang beda-beda. Jadi biar orang menilai. Iya, kalaupun orang mau bilang, ini mahal sekali ini, termasuk mahal. Sebenarnya enggak apa-apa. Karena mungkin dia bukan target pasarku. Betul. Kan biar bisa orang walaupun harga mahal tapi ngena. Iya. Enggak masalah, dia enggak masalah harganya, yang penting dia nyaman, enak. Iya, kadang ada juga orang berprinsip biar mahal yang penting enak. Saya enggak rugi. Betul, ya. Saya juga prinsipku begitu Kak. Sekalipun ada suatu hal barang yang saya mau beli mahal, saya tidak masalah, yang penting enak. Saya mau nikmati hidupku. Iya. Kalau menurut saya 3.500 murah itu. Kalau mau dibilang di bakery apa, itu makan 5.000 satu, bahkan 10.000 dia kue susnya gitu ya. Baik, Kak Jen, di penghujung acara kita ini mungkin bisa beritahu teman-teman kita semua, untuk sebagai pengusaha itu kira-kira apa yang perlu dimodali dalam diri sendiri, atau mungkin beri motivasi ke teman-teman kita, apa yang perlu? Sejauh ini selama saya berkarir di dunia bisnis usaha kue begini, saya cuma bisa kasih support sama teman-teman. Saya cuma mau bilang jangan pernah berhenti berusaha, niatkan apapun niat yang baik saja, tetap berpegang sama Tuhan, andalkan Tuhan. Kalau kalian itu jangan mengeluh, istilahnya jangan mengeluh, karena kalau kalian mengeluh segala sesuatu yang kalian mau kerjakan pasti tidak akan itu, karena ucapan adalah doa. Kalau kita berpikiran positif, semua ini pasti akan selesai. Bagaimana dengan kehidupanku yang betul-betul seperti bisa kayak dibilang sampah begitu Kak. Sudah kayak sampah masyarakat. Tapi puji Tuhan, saya sampai detik ini saya berjalan lurus, saya andalkan Tuhan, rezekiku lancar. Dan kalau bisa ya teman-teman, kalau itu jangan berutang. Karena kalau kita berutang memang oke lah. Kalau misalnya kalian berutang tapi ada yang kalian tunggu, enggak masalah. Kalau cuman utang hanya karena gengsi, terpakai habis begitu, enggak ada gunanya. Saya di umur 22, saya yang betul-betul kehidupanku yang dulu bagaimana sekali bagus, yang tiba-tiba anjlok. Saya lepaskan semua itu gengsiku. Saya bilang, Tuhan, saya mau jalani hidupku apa adanya. Tolong berkati saya. Awali hidup itu dengan doa, karena doa itu yang menguatkan kita. Dan jangan pernah mengeluh sama manusia, karena kalau ketika kita mengeluh sama manusia, belum tentu manusia bakalan tolong kita. Lebih baik mengeluh sama Tuhan. Kembali ke Tuhan. Saya karena segala sesuatunya kalau kita niatnya baik Kak, pasti bakalan berjalan dengan lancar. Meskipun kita sudah di ujung tanduk, saya pun bagaimana Tongmi itu kehidupanku yang sudah di ujung tanduk, tapi Tuhan masih pelihara kehidupanku selama kita betul-betul berpegang sama Tuhan. Itu intinya saya selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Apa yang diberikan Tuhan.
Betul Kak. Baik. Tentunya mental juga itu butuh jadi pengusaha Ya, ya. betul Kak. Karena kita ndak digaji. Iya. Kita yang menggaji dirinya kita sendiri. Betul. Tidak ada yang mau lihat kita kalau kita masih di bawah Kak. Iya, kalau dengar tadi dari cerita dari awal, memang mental betul yang dihadapi Iya. kajian dia. Berat. Di umur yang masih sebenarnya anak-anak semua pada hang out, pada nongkrong, hura-hura, shopping, pergi jalan-jalan sama keluarganya saya. Sedangkan Jen sendiri harus menghadapi kehidupan yang pahit gitu ya. Menelan semua sendiri, menelan bulat-bulat kata-kata orang ini, begini, dulu itu dia orang begini, kenapa sekarang begini, tapi saya tetap jalan dengan kehidupanku apa adanya Kak. Dan akhirnya di penghujung ini bisa dinikmati semua apa yang dulu sampai saya bisa duduk di sini, saya diundang begitu. Luar biasa. Tentu kami bersyukur dan berterima kasih ke Kak Jen sudah sempat hadir bersama kami di Pro Empire Makassar berbagi cerita dan motivasi kepada teman semua. Tentunya kami memiliki harapan usaha Kak Jen ke depan dapat lebih besar, sukses dan tentunya dapat berkembang. Amin. Baik, Kak Jen selaku owner Jenot Kitchen, Jen Trinite Patirani. Terima kasih sudah sempat hadir bersama Pro Empire Makassar dan mungkin lain waktu kita bisa bertemu lagi lah, berbagi cerita lagi. Mungkin ada produk baru apa gitu. Baik. Ada satu terakhir. Di mana tadi teman-teman bisa pesan? Bisa di Instagram di Jenot Kitchen, JHNOT spasi Kitchen atau Aneka Kue Makassar. Bisa juga di searching di Google Jenot Kitchen. Kontak mungkin orang bisa kontak langsung bisa juga. Boleh di nomor 0822 5990 0822. Baik, sahabat budaya, kita akhiri perjumpaan kita di hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Tentunya kami berterima kasih besar kepada Kak Jen sudah sempat hadir menyita waktunya yang begitu padat. Kita akan bertemu lagi dengan akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Suara Budaya Sulawesi Selatan.